Mengantisipasi adanya kerumunan warga di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 300 personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP di Sub, dan sejumlah ormas disiagakan untuk pengamanan malam takbir dan Hari Raya Idul Fitri di Kota Malang. Petugas gabungan ini akan melakukan patroli skala besar dengan mencegah warga yang melakukan takbir keliling. Sebelum dilepas di beberapa titik pengamanan, personil gabungan tersebut terlebih dahulu melakukan apel gelar pasukan di halaman Balai Kota Malang pada Rabu sore. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata. Dalam pengarahan kepada anggotanya yang akan berjaga, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata menginstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dalam pengamanan malam takbir, khususnya pencegahan takbir keliling. Dengan berpedoman pada surat edaran gubernur yang mengacu pada surat edaran Mendagri bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan takbir keliling yang biasa dilakukan oleh masyarakat dilarang. Untuk itu, petugas juga diminta siaga untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, Kapolresta Malang Kota juga menyampaikan dalam pengamanan malam takbir, petugas juga harap waspada terhadap gangguan Kamtibmas yang lain, seperti tindakan terorisme. Kita sepakat bahwa di wilayah Kota Malang ini, kita berpedoman pada SE Gubernur yang di dalamnya mengatur dan mengacu pada SE Mendagri nomor 13 terkait dengan zona PPKM Mikro. Sehingga untuk pelaksanaan daripada takbir itu dilarang. Ya, kita jelas kalau itu bahwa di seluruh wilayah Jawa Timur juga tidak dilaksanakan kegiatan takbir keliling. Tapi untuk pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri besok itu akan dilaksanakan dengan kapasitas yang sudah disepakati 50%, tapi dengan protokol kesehatan 5M. Nanti kita akan laksanakan patroli skala besar dari Denpom, dari Kodim, dari Polres, dari Satbrimob, dan juga dari Satpol PP. Kita akan menghimbau bila nanti masih kita temukan yang melaksanakan takbir keliling. Nah, kita akan kembalikan, kita akan pulangkan. Kita akan lakukan penyekatan pada beberapa ruas jalan. Nanti secara teknis sudah diatur oleh Pak Kasarlantas. Kita perlu mewaspadai terutama adalah tindak pidana terorisme ya. Kemarin terjadi di Poso ya. Jadi artinya ancaman teror ini bisa terjadi kapan saja dan itu menjadi ekstra perhatian kita. Sama seperti tahun lalu. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang berakhirnya puasa Ramadan, umat muslim banyak mendatangi masjid untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah. Salah satunya di Masjid Agung An-Nur Kota Batu yang telah dimulai sejak malam 21 sampai menjelang malam takbiran. Kewajiban menunaikan zakat fitrah ini merupakan kewajiban umat muslim setiap bulan Ramadan dengan tujuan untuk mensucikan diri setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini menanamkan nilai berbagi, artinya pada saat Idul Fitri, fakir miskin juga bisa merayakan Idul Fitri tanpa kelaparan atau kekurangan apapun. Menjelang akhir ibadah puasa Ramadan, umat muslim banyak mendatangi masjid untuk menunaikan zakat, salah satunya di Masjid Agung An-Nur Kota Batu. Penerimaan zakat di Masjid An-Nur sudah mulai sejak malam 21 sampai dengan menjelang berakhirnya puasa Ramadan. Mulai ba'da asar, warga ramai mendatangi Masjid An-Nur untuk menunaikan zakat dan diterima petugas penerima zakat. Zakat fitrah ini sebagian besar dalam bentuk beras, walaupun ada yang membayar dalam bentuk uang, disesuaikan dengan harga beras yang diterima petugas penerima zakat di Masjid An-Nur Kota Batu. Menurut petugas penerima zakat fitrah, menjelaskan walaupun kondisi masih pandemi dan ada larangan mudik, warga masyarakat yang datang ke Masjid An-Nur Kota Batu untuk membayar zakat fitrah tidak hanya warga Batu, tetapi juga ada yang dari luar kota. Di Masjid An-Nur terlihat antusias warga masyarakat membayar zakat datang silih berganti dan zakat ini akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, salah satunya kepada fakir miskin. Maraknya seperti tahun yang dulu juga, kemudian di sini bisa mentasarufkan secara detail dan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Maksudnya begini, jadi yang sudah disurvei maksudnya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun banyak yang percaya kepada Masjid An-Nur ini, lebih banyak lagi. Jadi dari tahun ke tahun itu lebih banyak lagi yang
yang zakat di sini, mulai dari orang Kediri, dari orang Sidoarjo, banyak yang datang. Dari jumlah penerimaan insya Allah semakin tahun makin banyak dan kami ingin memberikan zakat ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari masyarakat itu sendiri. Dan lagi dari kami memang kepingin mentasarufkan kepada salah satu orang untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi hidupnya. Iwan Hikmawan melaporkan. Ratusan umat muslim mengikuti kegiatan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di halaman Balai Kota Among Tani, pemerintah Kota Batu. Kegiatan sholat Idul Fitri ini berlangsung singkat dengan menerapkan protokol kesehatan. Beginilah yang terlihat di halaman Balai Kota Among Tani, Pemkot Batu. Ratusan umat muslim berdatangan untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Walaupun masih di tengah pandemi, sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Warga yang datang terlebih dahulu diberi hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, dan dipastikan semua memakai masker standar kesehatan. Kegiatan sholat Idul Fitri ini antar jamaah diberi jarak sesuai dengan standar protokol kesehatan dan dari hasil pengecekan suhu tubuh tidak ditemukan adanya suhu tubuh melebihi batas normal. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Ustadz Purnomo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batu yang telah mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Balai Kota Batu dan warga masyarakat yang telah menerapkan protokol kesehatan ketika melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Imam pada sholat Idul Fitri ini adalah Ustadz Adam Wibisono dan khotib oleh Ustadz Muhammad Suhaib. Dalam ceramah agama, Ustadz Suhaib mengambil tema Idul Fitri Abadi, mengajak umat muslim untuk selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi dan kita semua akan meninggalkan dunia dan melanjutkan kehidupan selanjutnya yang abadi. Tahun ini diperkenankan oleh Umi Dewanti Rumpoko sebagai Kepala Daerah, sebagai Wali Kota Wisata Batu untuk melaksanakan sholat Id dengan menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Semua yang hadir di tempat ini atau di tempat sholat Id ini wajib menggunakan masker. Sebelum masuk ke dalam areal ini, semua diberi hand sanitizer oleh petugas dari Dinas Kesehatan yang dibantu oleh Rumah Sakit Baptis. Kalau diperkenankan, saya pribadi memohonkan maaf pada abah kami, guru kami, Abah Edi Rumpoko, rantara pengentin beliau dan kasih sayang beliau pada warga Batu khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Batu bisa maju dan rakyatnya sejahtera. Juga perantara beliau pula, berdirilah Balai Kota Among Tani ini dengan lubuk hati yang dalam. Kami memohonkan maaf beliau, mohon dimaafkan, dan beliau senantiasa mendoakan warga Batu ini bisa selalu kompak, guyup rukun, dan itu yang beliau kehendaki. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, Masjid Agung Jami Kota Malang menggelar salat Idul Fitri dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jumlah jamaah. Meski demikian, antusiasme warga yang cukup besar membuat jamaah meluber hingga ke alun-alun dan jalan raya. Kamis pagi, ribuan warga Kota Malang yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri berbondong-bondong menuju Masjid Agung Jami Kota Malang yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, Kota Malang. Di masa pandemi COVID-19, Masjid Jami tetap melaksanakan sholat Idul Fitri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Takmir masjid yang dibantu anggota TNI dan Banser berjaga di depan masjid sambil membagikan masker kepada jamaah yang tidak memakai masker serta mengukur suhu tubuh jamaah yang akan masuk masjid. Meski pihak takmir dan petugas berupaya untuk membatasi jumlah jamaah sholat, namun antusiasme warga untuk mengikuti sholat Idul Fitri sangat besar, sehingga jamaah pun meluber hingga alun-alun dan jalan raya. Kyai Haji Zainuddin, takmir masjid, mengaku sholat Idul Fitri di Masjid Jami
pihak masjid menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi jemaah dengan memakai masker, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak. Pihaknya juga berupaya untuk membatasi jemaah, namun pihaknya cukup kesulitan karena jumlah jemaah yang terus berdatangan. Sementara sholat Idul Fitri di Masjid Jami Agung Kota Malang diimami oleh Kiai Haji Imam Ma'ruf dari Kepanjen Kabupaten Malang. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Imam Ma'ruf mengajak umat muslim untuk memaknai Idul Fitri 1442 Hijriah dengan selalu bersyukur di tengah kondisi saat ini dan menjadi orang pemaaf serta saling memaafkan antar sesama. Sesuai dengan rencana, kita jam 6 tepat sholat Jumat. Imamnya adalah Kiai Imam Ma'ruf dari Kepanjen. Kita sesuai dengan kondisi, sekarang ini masih COVID-19, ya, segala sesuatu ditata. Ya, jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain itu kita patuhi. Ya. Petugasnya banyak. Kita dibantu TNI, bantu juga Polri. Itu sejak 2 hari yang lalu namanya intensif mengadakan kegiatan di Masjid Agung. Ya, beliau paham. Sebenarnya kapasitas ini kan hanya 15%. Kira-kira hanya berapa? 500 orang. Tapi beliau juga tahu kalau orang sudah datang sini tidak mungkin diusir. Itu ya. Jadi setelah penuh di sini, mereka akan mengambil di alun-alun. Katanya tadi saya sebutkan kan, alun-alun juga cukup banyak. Itu tenang juga. Misi khotbahnya barangkali hampir sama sebagai kata pengantar. Mari kita jadi hamba-hamba yang bersyukur pada Tuhan, gitu ya. Berarti walaupun dalam keadaan COVID kita masih bisa sholat, kita masih bisa puasa dan lain-lain kegiatan dalam bulan. Mari kita jadi orang yang pemaaf, ya. Itu inti dalam kehidupan bermasyarakat. Orang maafkan jauh lebih utama dari orang yang meminta maaf. Karena minta maaf itu kadang-kadang sudah berat ya. Tapi orang beri maaf itu saya kira tingkatannya jauh lebih tinggi. Simon Alfredo melaporkan. Akibat sepinya penumpang pada hari pertama Idul Fitri, jumlah angkutan umum yang beroperasi di Terminal Kota Batu menurun drastis. Tidak hanya itu, Pasar Batu terlihat lenggang karena sebagian besar pedagang libur. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu pada hari pertama Idul Fitri. Terminal terlihat lengang dan hanya beberapa angkutan kota yang masih beroperasi dan itu pun sudah menurun drastis. Angkutan kota banyak yang tidak beroperasi selain karena merayakan Idul Fitri, juga karena diprediksi penumpang akan semakin sepi karena sedang merayakan Idul Fitri. Dari kurang lebih 9 trayek yang ada di Terminal Kota Batu, hanya beberapa saja angkutan umum yang terlihat masih parkir dan sisanya masih di jalan atau libur tidak beroperasi. Tidak hanya itu, fasilitas umum seperti pasar juga terlihat hal yang sama. Sepi dan lengang karena sebagian besar bedak atau kios tutup dan besok lebaran hari kedua pasar akan kembali mulai ramai. Menurut salah seorang sopir jurusan Batu Karangploso menjelaskan, sejak pagi setelah sholat Idul Fitri, kondisi terminal sepi penumpang sampai menjelang siang dan jam beroperasi menyesuaikan kondisi di lapangan. Di jalan masuk ke pusat kota Batu, tepatnya di Jalan Dewi Sartika, kendaraan yang melintas terlihat masih sepi dan belum ada penumpukan kendaraan menuju ke beberapa titik di kawasan wisata kota Batu. Ada penumpang. Nggak ada penumpang sama sekali? Nggak ada penumpang. Mulai jam berapa beroperasi Bapak? Pas ini ya barusan? Sudah tadi. Sudah sholat Idul Fitri? Iya. Tapi jumlah kendaraan berapa ini Pak? Tadi ya? Yang di sini yang ada? Ya kurang lebih biasanya 18. Sekarang? Sekarang ada 2. Untuk jurusan ini aja Pak ya? Iya. Tapi untuk yang jurusan jauh nggak ada ya? Ngantang? Nggak ada. Tapi Bapak setiap hari Pak ya? Setiap hari Besoknya saya. setiap hari aja. Mulai pagi Pak ya? Mulai pagi jam 5 saya Ya. di sini. Sampai menyesuaikan kalau sampai jam 5. Jam 5 sore juga Pak ya? Jam 5 sore, Ya. jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Tapi Bapak lebih memilih ya mencari penumpang jalan kalau sudah kondisi kayak gini Pak ya? Iya ya, gimana lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Berziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat di momen Lebaran. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur makam yang meraup untung berlipat di momen Lebaran. Seperti yang terlihat di tempat pemakaman umum TPU Samaan Kota Malang. Sejak 2 hari lalu, banyak masyarakat yang melakukan ziarah ke makam. Banyaknya peziarah ini membawa berkah bagi penjual bunga tabur yang biasa digunakan untuk ziarah.
Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang bunga tabur untuk meraup keuntungan. Seperti Sasa, salah satu penjual bunga tabur di TPU Samaan. Di momen lebaran seperti ini, penjual bunga tabur di lapaknya meningkat tajam dibanding hari-hari biasa. Ia mengaku, jika di hari biasa dari penjualan bunga tabur, dirinya bisa mendapat Rp200.000. Di momen lebaran seperti saat ini, perharinya pendapatannya bisa mencapai Rp2 juta. Meskipun meningkat, namun jumlah tersebut masih jauh berbeda jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19. Di momen lebaran seperti saat ini, dirinya bisa mendapatkan uang hingga Rp5 juta dalam sehari. Adanya larangan mudik dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 juga cukup berpengaruh pada penjualan bunga tabur. Karena kebanyakan orang yang berziarah ke makam Samaan adalah warga luar Kota Malang yang mudik ke Kota Malang. Dibanding hari biasa gimana, Mbak? Hari biasa rame banget, kalau pandemi gini turun. Tapi pas momen lebaran gini meningkat apa menurun? Menurun sih tapi. Dibanding tahun lalu? Iya, dibanding tahun lalu. Kalau dibanding hari biasa Dibanding kemarin, hari biasa? meningkat? Dibanding hari, lumayan meningkat kalau hari raya. Sampai berapa persen, Mbak, meningkatannya? 50, 40. Mbak, kalau biasanya hari-hari biasa kemarin dapat berapa, sekarang dapat berapa? Hari biasa, biasanya dapat satu harinya 100.000. Kalau sekarang 70, 60 gitu. Kalau momen lebaran gini? Oh, kalau momen lebaran gini meningkat, tapi nggak kayak kemarin gitu loh. Kalau sebelum corona berapa, Mbak, dulu? Paling banyak dapat berapa? Dapat 3, 4 satu Kalau- hari. Kalau sekarang? Kalau sekarang cuma 1 atau 800.000. Berarti menurun, Mbak, ya, dibanding tahun lalu Iya, ya? menurun. Harga bunganya kalau hari biasa nggak normal, kalau hari lebaran gini naik. Simon Alfredo melaporkan.